menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Tahun ini adalah tahun 2021. Esok bulan depan, bulannya lagi 2022. Banyak kejadian, peristiwa yang kita tidak tahu tambah baik atau tambah buruk. Tapi semua masalah dapat kita lewati kalau kita kuat. Sehingga pada waktu mengalami masalah, mengalami penderitaan, atau ditinggal orang yang kita kasihi, nasihat apa yang sering kita dengar? Yang kuat ya, yang sabar, yang kuat, Tuhan akan kasih kekuatan. Itu yang sering kali kita dengar. Tapi pertanyaannya, kuat yang bagaimana? Mungkin kita sendiri, aku akan kuat menghadapi hidup ini, aku akan kuat menghadapi kenyataan ini. Tapi dalam proses kehidupan ini, kita belum dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat Timotius adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Dia mengajarkan bahwa dalam kehidupan kekristenan ini kita harus bersandar di dalam Yesus. Karena di firman Tuhan dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa sih kasih karunia? Anugerah. Kita boleh ada pagi hari ini, kita bisa duduk untuk beribadah, kita bisa melayani Tuhan di dalam ibadah. Semua adalah karena apa?
kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa berdiri dengan baik, kita masih dapat duduk dengan baik, kita masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita, organ-organ dengan baik. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita, seringkali pada waktu kita menghadapi masalah atau menghadapi pergumulan yang mungkin membuat hati kita khawatir, takut, cemas, membuat iman ini lemah. Kenapa? Dikatakan jadilah kau apa? Lemah, bener kan? Kalau orang, ayo kamu harus kuat, kamu harus menang, kamu harus bisa, kamu harus mampu. Kenapa? Semangat yang diberikan untuk memacu, mendatangkan kebaikan. Karena apa? Ada lawan katanya. Jadilah kuat. Berarti apa? Keadaan sebelumnya kuat, mungkin lemah, mungkin patah semangat, mungkin tidak berdaya menghadapi keadaan yang ada. Sehingga dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. Dan surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius ini ada 3 profesi yang diumpamakan untuk menjadi kuat. Kita baca selanjutnya ayat yang ketiga atau 1, 2 sampai 7 nggak apa-apa. Oke, next. Tadi 2 Timotius pasal 2 ayat 1, kemudian 2 dulu, nanti sampai 7. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Next, ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oke, sampai sini aja dulu. Jadilah kuat di dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini dijelaskan sebagai seorang prajurit. Kita tahu seorang prajurit adalah seorang yang harus tunduk dan patuh kepada perintah atasannya atau perintah komandannya. Benar ya? Langsung siap, tanpa ada argumentasi. Dan kita juga tahu bahwa seorang prajurit dia rela membela tanah airnya. Dia berjuang dengan segenap tenaga, dengan segenap hati. Lebih baik mati daripada harus mengkhianati negaranya. Benar ya, seorang prajurit mempunyai dedikasi yang tinggi. Bagaimana dengan iman Kristen kita saat ini? Apakah kita mau tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan, atau kita mau tunduk dan patuh kepada keinginan kita sendiri? Yang namanya seorang prajurit, ya, dia harus berjuang demi negaranya dan tidak memusingkan dirinya ini soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, tanpa memusingkan kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan dari negara yang dia ada. Di dalam kekristenan, yang namanya manusia pasti punya keinginan dan juga kebutuhan. Tapi pertanyaannya, di dalam keinginan dan kebutuhan kita, mana yang lebih dahulu kita utamakan? Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus firman, Tuhan Yesus lakukan, atau melakukan menurut keinginan kita sendiri? Kalau mungkin firman Tuhan mengatakan harus setia sama Tuhan. Kalau mungkin maaf kata mungkin mengalami segala sesuatu yang tidak enak,
harus bisa melupakan, harus sabar, harus setia, harus mengampuni. Tapi dalam hati kita, aku tidak salah kok. Dia dulu yang salah meminta maaf kepada diriku. Mungkin seperti itu. Kita punya argumentasi. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi maaf, kita tidak melakukan itu firman Tuhan. Apakah itu seperti seorang prajurit? Firman Tuhan mengatakan kita menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Berarti apa? Tunduk dan patuh akan apa yang Tuhan lakukan. Dan ini dibutuhkan namanya kerendahan hati, Bapak Ibu. Seorang prajurit, dia harus mengutamakan kepentingan negaranya. Ini seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Butuh penyangkalan diri, butuh yang namanya kerendahan hati. Nah, sekarang kita cek nih, aku mau kuat di dalam Tuhan, aku mau setia di dalam Tuhan. Bagaimana tentang penyangkalan diri kita, tentang ego kita, tentang kerendahan hati kita? Apa kita ingin dipandang sama orang? Kita ingin sebuah jabatan tertentu, dan dengan jabatan itu kita menghalalkan segala cara. Ingin dilihat orang, ingin dipandang. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan adalah ketulusan hati kita. Tuhan tidak melihat kedudukan kita, Tuhan tidak melihat jabatan kita, Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Tapi apa? Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita. Seorang prajurit, dia harus tulus, dia mengabdi tanpa memusingkan kehidupan masalah pribadinya, Tuhan yang terutama. Dan pada saat pagi hari ini, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus mengalahkan ego kita. Kita harus merendahkan diri di hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan, bukan dengan kesombongan kita. Ini ada kisah nyata tentang kesombongan, tentang prajurit di mana pernah saya ceritakan mungkin pada beberapa waktu yang lalu. Pada waktu saya pelayanan di Bukit Doa, sering kan saya pelayanan di Bukit Doa sebelum pandemi. Ada sebuah kesaksian seorang ibu, ya. Ibu ini aktif sekali di dalam melayani Tuhan. Pokoknya tidak ada waktu ibu ini tidak ada di gereja. Setiap acara di gereja, doa pagi, doa puasa, semua dia ikut. Sampai urusan rumah tangga ini agak sedikit terbengkalai. Dan maaf, akhirnya suami daripada ibu ini itu bahasa Jawanya itu kecantol istilahnya itu ya. Apa itu bahasa Indonesia kecantol itu? Ya, istilahnya kecantol gitu ya, kecantol sama wanita lain karena ibu ini tidak pernah mengurusi si suami ini. Dan suatu saat di gerejanya ada KKR, dan si panitia ngomong harus datang ini kan KKR keluarga, harus datang pasangan semua, suami istri. Akhirnya ibu ini ngomong sama suaminya, dan akhirnya suaminya ikut dalam acara KKR tersebut. Dan pada waktu acara KKR tersebut, lawatan Tuhan itu benar-benar terjadi. Akhirnya suami ini bertobat, Bapak Ibu. Pada waktu altar call dari hamba Tuhan yang orang yang penuh dosa, yang berzina, yang selingkuh, maju di depan Tuhan akan ampun. Si bapak ini maju. Dia maju, dia mengaku kalau dia itu salah, dia selingkuh. Akhirnya dia nangis-nangis di depan. Karena kesalahannya pada waktu didoakan langsung dengan luar biasa. Bapak ini karena sudah bertobat minta ampun, bapak ini dilawan Tuhan dan hadirat Allah segala sesuatu Roh Kudus bapak ini. Setelah minta ampun itu kan dengan kesukaan, istrinya protes. Aku dulu sudah pelayanan bertahun-tahun minta Tuhan ampun aku dan kuasa Roh Kudus, tidak penuh-penuh suamiku ini loh. Baru dijamah
bisa langsung penuh. Karena dia datang dengan hancur hati dan benar-benar bertobat suaminya. Sehingga pada waktu dia bertobat dan hancur hati, Tuhan melawan. Sedangkan si ibu ini, maaf, dia masih punya ego, punya kesombongan, punya merasa aku lebih rohani, aku sudah ikut pelayanan aku ini. Karena egonya lebih tinggi daripada suaminya, Roh Allah tidak bisa menjamahnya. Apa itu dinamakan tunduk, seperti prajurit. Oke, next, selanjutnya ayat kelima. Yang poin kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, contoh profesi kedua adalah seorang olahragawan. Seorang olahragawan, ya, dia harus bertanding, berlatih, punya tujuan yang ada, punya visi, punya misi ke depan. Aku harus juara, aku harus menjadi pemenang. Bagaimana dari iman kepada kita? Kita menghadapi kehidupan kenyataan yang sudah pokoknya mengalir, kita jalani saja. Atau kita punya visi-misi ke depan, kita punya target. Oke, tahun 2022 atau mulai saat ini aku punya target. Setiap hari aku harus baca Alkitab minimal 1 pasal. Aku harus berdoa minimal mungkin ya 30 menit. Yang belum bisa 15 menit gak apa-apa. Tapi ada rutinitas, ada latihan yang kita latih untuk rohani iman kita, agar kita menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita boleh menjadi kuat kalau hidup kita tidak pernah dilatih? Seorang olahragawan, dia mempunyai tenaga yang dilatih untuk mengangkat beban yang kuat. Ada latihan, mungkin yang angkat besi, mungkin. Kenapa? Dan ini pun juga harus mengikuti instruksi dari instruktur. Nah, ini saya ingat dulu tuh badan saya tuh berarti cuma 53 kilo Bapak Ibu, tinggi 172 gini, ya, 172 tingginya, berat cuma 53, sehingga kurus kecil. Nah, akhirnya sama teman saya, ayo kita fitness. Oke, akhirnya saya diajak fitness. Saya fitness, ada instrukturnya. Tapi namanya baru pertama kali fitness, gaya, ini instrukturnya ngomong ini bebannya yang ringan dulu ya, bebannya ringan dulu. Nah, tapi dasar saya pada waktu itu kepingin langsung kuat, ya. Ini kok terlalu ringan sih kata instrukturnya. Akhirnya bebannya saya tambah, karena saya merasa ringan, ya kan? Tidak taat kepada instruktur. Ya, instrukturnya kan juga kesana ke situ, akhirnya tidak memperhatikan beban yang saya angkat. Oke, saya merasa aku mampu kok. Nah, keesokan harinya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangun pagi, tangan ini langsung, bahasa Jawa itu jarem. Buat ngangkat ini tidak bisa karena itu tadi tidak taat sama instruksi dari instruktur. Bagi pemula yang mau fitness, itu ada beban-beban yang harus diangkat, itu ada ukurannya, nggak seenak segampangnya saja merasa mampu, merasa ya sudah diangkat aja. Akhirnya memang pada waktu itu kuat, benar kuat. Tapi biasanya apa? Jarang semua. Seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Sok ngeminter sama Tuhan, sok ngerti sama Tuhan, dan sok tak pikir Tuhan ini aku tadi harus gini Tuhan. Gak tanya Tuhan terlebih dahulu.
di dalam melakukan segala sesuatu tidak tanya Tuhan, tidak ikut dengan apa yang maunya Tuhan, tapi kehendak kita yang terjadi. Ini loh, pada waktu kehendak kita yang terjadi, bukan hal yang baik. Seperti saya tadi, saya merasa mampu kok, waduh, instruksinya ngomong suruhnya terlalu ringan mas. Kalau terlalu ringan, ini aja lebih berat enak. Benar, memang pada waktu itu lebih berat enak. Besoknya jarum semua tidak bisa buat ngangkat, buat mandi pakai gayung itu juga susah. Kenapa? Tidak turut, tidak taat, dan tidak nurut apa kata instruktur. Seringkali pada waktu kita berdoa, kita maksa sama Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kehendak kita ini loh yang kita mau. Tapi biarkan pada saat pagi hari ini kok firman Tuhan berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia. Yang pertama kali seperti prajurit, rela melakukan segala sesuatu, tunduk kepada komandannya. Kita harus tunduk kepada otoritas Allah yang memimpin kita, mempunyai kerendahan hati. Dan ini kalau sebagai olahragawan harus bertanding ini menurut peraturan olahraga yang benar, melepaskan kehendak kita, minta kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, next, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kemudian ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Poin pertama tadi seorang prajurit, kedua olahragawan, dan yang ketiga petani. Kalau kita lihat seorang petani, saya sering pelayanan di desa, itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Padi itu disemai dulu, bener kan? Habis bibitnya dipilih dulu, habis itu disemai, baru ditanam. Itu pun juga nanti akan dipisahkan semua. Itu masih juga dimasukkan ke lumpur, itu juga diayak atau apa. Zaman dulu pasar mungkin ada mesin penggilingan juga. Ada proses-proses yang harus dilewati. Berarti apa? Butuh waktu dan kesetiaan. Bagaimana dengan hidup kita? Pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita minta instan Tuhan menjawab doa kita. Kita minta cepat terselesaikan, atau kita mau sabar, kita mau setia. Seringkali kita nggak sabar, kita pengennya cepat, kita pengennya instan, kita pengennya langsung terselesaikan, kita pengennya mau langsung cepat teratasi. Tapi kita tahu semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Pada waktu ada di dalam kendalinya Tuhan, ada waktu dan masanya, Bapak Ibu. Sehingga pada waktu dalam kita menanti waktu dan masanya, tinggallah di dalam Kristus, tetap melekat kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kita tinggal di dalam Kristus dan kita melekat di dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin, mengarahkan setiap kehidupan kita kepada langkah-langkah yang baik. Sehingga pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita mengalami permasalahan, kita gak lemah, kita gak jatuh, kita gak stres, kita gak melihat kenyataan itu dengan penglihatan kita secara jasmani, tapi kita melihat dengan penglihatan iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Berarti iman kita yang harus kuat, iman kita yang harus mendekat sama Tuhan. Kenapa orang sekali jatuh, orang lemah, orang gagal, tidak punya harapan, tidak punya tujuan dalam hidupnya? Kita bersyukur kalau gereja ini boleh ada sampai 70 tahun. Pasti ada proses yang harus dilewati, ada masalah, ada kejadian apapun, tapi tetap ada dan jadilah kuat.
Jadi lakukan apa? Melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan pada waktu melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, firman Tuhan mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Dan ada contohnya, seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Seorang prajurit harus tunduk dan patuh pada komandannya. Olahragawan harus giat berlatih sesuai dengan instruktur, tidak maunya kendalanya sendiri. Seorang petani dia harus setia, harus sabar, ulet, tekun, dan ada waktunya. Semua itu boleh terjadi. Dan dari ketiga ini dapat saya simpulkan, harus punya namanya komitmen atau cinta. Kalau kita tidak punya komitmen, tidak punya cinta, bisa gak seorang prajurit dia berjuang? Bisa gak seorang olahragawan dia meraih mahkota kejuaraan? Bisa gak seorang petani dia dapat memanen hasil tuaian dari padinya? Kalau dia tidak ada komitmen, gak bisa Bapak Ibu. Di dalam kekristenan dibutuhkan apa? Komitmen kita. Beberapa waktu lalu saya pernah telepon sama teman saya, tolong bantu doa ya. Tolong bantu doa. Kenapa? Dia cerita pelayan di gerejanya. Maaf, ini kisah nyata sih, tapi saya tidak saya sebutkan karena kode etik. Pelayan Tuhan di gerejanya menikah dengan orang yang tidak seiman. Firman Tuhan tahu karena dia pelayan, melayani Tuhan, aktif di gereja, ibadah aktif, melayani Tuhan, ikut drama, ikut segala sesuatu. Karena saya pernah melayani di gereja tersebut, saya tahu anaknya luar biasa semangat di dalam Tuhan. Tapi karena pasangan hidup, dia meninggalkan imannya. Bagaimana dengan komitmen kita pada Tuhan? Kalau kita mau jadi kuat di dalam Tuhan, miliki cinta kita kepada Tuhan yang mendalam. Saya pikir pagi hari ini kita akan membangun keintiman bersama Tuhan saat pagi hari ini. Mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya mau kita perpanjang dalam menyembah Tuhan. Karena dengan keintiman kita dengan Tuhan saat inilah itu membuat iman kita kuat di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu akan melekat dalam kehidupan kita. Pada waktu kita boleh membangun keintiman kita dengan Tuhan, bukan sekedar datang ibadah dengan setia, bukan sekedar datang untuk melayani Tuhan, tapi milikan hubungan pribadi, keintiman kita dengan Tuhan. Itu buat iman kita kuat Bapak Ibu. Mungkin jadi kalau seperti seorang prajurit, olahragawan, petani, profesi memang seperti itu. Mungkin cuma sekedar teori, gambaran, tapi dalam praktek kehidupan ini ada cinta sama Tuhan. Mari pagi hari ini kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita naikkan ujian kekuatan di hidupku. Mudah hanya di dalam Yesus.
yang kita unggulkan dari hidup kita, kekayaan kita, jabatan kita, pekerjaan kita, atau keluarga yang kita tonjol-tonjolkan. Tapi biarkan pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau kuat karena kasih karunia Tuhan. Ambil komitmen pagi hari ini Bapak Ibu, ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau mungkin selama ini aku sering mengecewakan hati Tuhan. Aku anggap kekristenan adalah rutinitas dan kita dapat beribadah. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah perjumpaan, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga di tahun 2022 nanti kita boleh kuat Bapak Ibu. Setiap pergumulan, setiap permasalahan, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kita hadapi. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan biarlah boleh membangun kami. Ya Tuhan, terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu. Hamba berdoa untuk hambamu Bapak Rudi. Ya Tuhan, apabila hambamu ke Sulawesi, Tuhan juga membukakan rahasia firman Tuhan. Tuhan juga menyertai, memberkati pelayanannya. Bahkan izinkan Tuhan untuk mujizat-mujizat terjadi melalui hambamu ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh hambamu yang sudah melayani. Ya Tuhan, ya baik singer, songwriter, musik, soundman, maupun operator SCD, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Terlibat dalam pelayanan apapun Tuhan, yang membantu doa pun Tuhan, bahkan yang datang saja ini Tuhan, kami sangat percaya jerih payah kami dengan bersuara dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan menolong seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Marilah Tuhan hamba berdoa, biarlah belas kasih-Mu, turunkan belas kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu salurkan buat kami semua Tuhan. Ya Tuhan, ulurkan buat kami Tuhan. Kami menikmati berkat Tuhan, damai sejahtera Allah itu melimpah buat seluruh jemaat Tuhan. Perlindungan Tuhan ada, baik apabila kami pulang nanti, Tuhan melindungi kami, perjalanan kami dengan kendaraan apapun. Tuhan melindungi kami sehingga kami aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pekerjaan kami taruh dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, Tuhan melimpahkan anugerah-Mu, Tuhan memberkatinya. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh anak-anak Tuhan, sekolahnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka, mata pencarian mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, apabila kami pulang nanti, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau nama Yesus kami syukur berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.